Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan ahadisul akhlak, hadis-hadis seputar akhlak, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, di mana kita masih melanjutkan pembahasan tentang hadis-hadis berbakti kepada kedua orang tua. Karena hadis-hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua ini banyak sekali, saking pentingnya masalah ini, sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membukukan dalam buku khusus Birrul Walidain, hadis-hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Pun demikian dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, beliau mengawali dengan pembahasan berbakti kepada kedua orang tua, saking pentingnya masalah berbakti kepada kedua orang tua. Taib, beliau membawakan beberapa hadis yang banyak sekali tentang anjuran berbakti kepada kedua orang tua dan peringatan dari durhaka kepada kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdam ibni Ma'di Karib radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha ta'ala yusikum bi ummahatikum salasan, inna Allaha yusikum bi abaikum, inna Allaha yusikum bil aqrabi fal aqrab, rawahu Ibnu Majah. Dari sahabat Miqdam ibnu Ma'di Karib, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada ibu kalian. Rasulullah mengulangnya sampai 3 kali. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mewasiatkan kepada kalian berbakti kepada bapak kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat terdekat, baik kerabat dari pihak bapak maupun dari pihak ibu. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan tentang wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Nomor 1 adalah ibu. Diulang oleh Nabi sampai 3 kali. Karena jasa dan kebaikan seorang ibu sangat besar. Mulai dari mengandung, mulai dari melahirkan, menyusui, merawat, dengan penuh cinta dan kasih sayang. Demikian juga, seorang ayah, karena telah mencarikan nafkah, mendidik, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, maka hendaknya bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, karena ini adalah wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan remehkan wasiat Allah, jangan lupakan wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kemudian wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayi'uh. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaiat beliau untuk hijrah.
wa taraka abawaihi yabkiyani, dan orang tersebut, anak tersebut meninggalkan kedua orang tuanya menangis karena sedih ditinggal. Ya, namanya orang tua berpisah dengan anaknya itu sedih. Ya, kadang ada orang tua ya memondokkan anaknya, yang nangis orang tuanya. Ya. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, irji ilaihima, kembalilah kepada kedua orang tuamu yang kamu tinggal dalam keadaan menangis. Wa adhikhuma kama abkaitahuma, dan bikinlah mereka tertawa, tersenyum sebagaimana engkau telah membuat mereka ya menangis. Jadi orang ini datang ke Madinah untuk hijrah, dan kita tahu bahwasanya hijrah disyariatkan, dianjurkan. Ya, keutamaannya luar biasa. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Yani kalau dia ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi anak ini datang ke kota Madinah ya tanpa ya minta musyawarah dengan kedua orang tuanya, ya, bahkan meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis, sedih. Ya, tatkala anak ini nekat ke Madinah untuk hijrah kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW sebagai seorang nabi yang sangat penyayang kepada umatnya, ya, maka beliau memberikan nasihat kepada pemuda tadi agar pulang, ya, dan membuat orang tuanya tersenyum bahagia sebagaimana telah membuat orang tuanya sedih dan menangis. Maka ini anjuran kalau kita mau pergi, ya, baik pergi untuk menuntut ilmu, baik mau pergi untuk berdakwah, baik kita pergi untuk bisnis, apalagi jalan-jalan yang jauh, rekreasi, wisata dan sebagainya, maka hendaknya kita pamit kepada kedua orang tua, ya, agar tidak menjadi beban pikiran bagi orang tua. Terkadang anak pergi, ya, berjam-jam, bahkan berhari-hari tanpa pemberitahuan kepada orang tuanya. Mungkin bagi dia happy, ya, tapi orang tua itu memiliki beban. Dia akan memikirkan bagaimana anaknya, ya, apakah dia baik, apakah ada yang kurang, ya, dan lain sebagainya. Karena orang tua adalah orang yang sangat sayang kepada anaknya, ya. Selanjutnya juga mirip juga, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dinuhu fil jihad. Ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjihad. Maka Nabi mengatakan, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am. Ya, pemuda tersebut menjawab, "Ya." Qala fa fihima fajahid. Maka berjihadlah, ya, dengan berbakti kepada kedua orang tuamu. Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang ingin jihad, ya, berperang, maka wajib untuk pamit, ya, dan meminta restu, izin kepada orang tuanya. Kalau kedua orang tuanya tidak memperbolehkan, ya, atau salah satunya, maka, ya, tidak boleh, ya, untuk berangkat jihad. Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban, ya, dan termasuk jihad. Ya, berbakti kepada orang tua itu juga termasuk bagian dari jihad. Ya, nah, selanjutnya hadis Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, bahwa ayahnya yaitu Jahimah pernah datang kepada Nabi SAW seraya mengatakan, aradtu an ahzuwa wa qad ji'tu astashiru.
Aku datang untuk berperang, wahai Rasulullah. Aku minta pendapatmu. Faqala hal laka min apakah kamu memiliki ibu? Qala na'am, ya. Qala falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Maka berbaktilah kamu dengan ibumu, karena surga itu ada di bawah kedua kakinya. Artinya, kalau engkau berbakti kepada kedua orang tuamu, ya, maka itu akan menyebabkan engkau masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari sini dapat kita ambil faedah juga, yaitu hendaknya orang yang ingin berangkat jihad untuk mencari keridhaan, restu, izin dari kedua orang tuanya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu pintu, ya, surga yang paling utama. Oleh karenanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, al-walidu awsatu abwabil jannah, fa in syi'ta fa'adhi' dhalikal bab aw ihfadhu. Bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang paling utama. Tergantung kepada Anda, apakah Anda akan memanfaatkannya, menjaganya, merawatnya, atau akan menyia-nyiakan pintu tersebut. Ya, maka jangan pernah kita meremehkan, jangan pernah kita menyia-nyiakan kesempatan yang berharga tersebut. Ya. Taib. Kemudian beliau juga membawakan sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, bahwa pernah ada seorang dari Yaman datang kepada sahabat Ibnu Umar, dan dia tawaf di Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya, digendong. Inni laha ba'iruhal mudallal in udhirat riqabuha lam udhir. Saya adalah tunggangannya. Ya. Saya adalah tunggangannya. Jadi dia menggendong ibunya. Kalau hewan mungkin dia mengeluh, ya, merasa berat, tapi saya tidak. Artinya dia menggendong ibunya dengan penuh cinta, dengan senang hati, ya, karena dia ingin berbakti kepada ibunya. Ya. Namun dia bertanya kepada sahabat Ibnu Umar, mungkin merasa apakah itu sudah sepadan dengan jasa-jasa ibunya atau tidak. Faqala ya Ibnu Umar, aturani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas jasa kedua orang tuaku, jasa ibuku? Apakah sudah sepadan? Apakah sudah imbas? Ya. Qala la wala bizafratin wahidah. Ya, kata sahabat Ibnu Umar, belum. Ya, walaupun satu nafas yang dihembuskan oleh ibumu tatkala melahirkan kamu. Ya, kita tahu perjuangan seorang ibu tatkala melahirkan anaknya. Taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Ya. Bahkan terkadang ada seorang yang meninggal tatkala melahirkan anaknya. Ya. Maka ini perhatian bagi kita semuanya, agar kita tidak melupakan jasa dan kebaikan orang tua kita. Sebesar apapun balasan yang telah kita berikan kepada orang tua kita, ya, pada hakikatnya belum memenuhi, belum membalas kebaikan-kebaikan mereka. Walaupun mungkin kita sekarang sudah membelikan dia rumah, walaupun kita sudah membelikan dia mobil, walaupun kita memberikan dia pakaian, duit dan sebagainya, ingatlah, engkau belum membalas kebaikan orang tuamu. Engkau belum sepadan dengan jasa-jasa yang diberikan oleh orang tuamu kepadamu. Karena itu tidak bisa terbayarkan oleh uang. Itu tidak bisa dinominalkan dengan rupiah. Ya. Nah,
Selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau juga membawakan hadis ya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, di mana Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan bahwasanya ibunya ya pernah bersumpah untuk tidak berbicara kepadanya selama-lamanya, sampai ya Sa'ad bin Abi Waqqas murtad dari agama Islam. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sabiqun al-awwalun, yang mula-mula masuk Islam. Bahkan beliau termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ketika dia masuk Islam, ya, ibunya nggak terima, marah, murka, sampai ngambek, la ta'kul wa la tashrab, nggak makan, nggak minum, nggak mau berbicara, mogok makan, mogok minum, mogok bicara, ya. Seraya mengatakan, za'amta anna Allaha wassaka biwalidaik wa ana ummuk wa ana amuruka bihadza. Ya. Wahai Sa'ad, kamu katanya diperintahkan dalam agamamu untuk berbakti kepada orang tuamu. Nah, saya ibumu. Saya sekarang memerintahkan kepada kamu untuk keluar dari agama ini, yaitu agama Islam. Akhirnya makasat salasan hatta husya alaiha minal juhdi. 3 hari nggak makan, sampai kemudian pingsan. Ya, sampai kemudian pingsan. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm, ya, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk, ya, memerintahkan kepadamu untuk berbuat syirik kepadaku, jangan taati. Jangan taati. Tetapi berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Tetap berbuat baik. Jadi kalau andaikan ada orang kafir, orang tua yang kafir memerintahkan kepada anaknya untuk, ya, berbuat syirik, untuk berbuat kufur, nggak boleh ditaati. La ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang baik. Adapun dalam kemaksiatan maka tidak boleh ditaati, walaupun itu orang tua kita sendiri. Namun sekalipun demikian, ya, sekalipun demikian, Rasulullah SAW tidak memerintahkan, ya, atau Islam tidak memerintahkan untuk durhaka. Allah nggak mengatakan, ya, jangan taati dan durhakalah. Tidak. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tuamu. Ya. Jadi tidak taat dalam kemaksiatan bukan berarti kemudian kita durhaka kepada mereka. Tidak. Ini yang harus dicamkan baik-baik. Ya. Berbakti kepada orang tua bukan berarti kemudian kita taat dalam hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada siapapun. Tapi, ya, ketidaktaatan kita kepada perintah orang tua yang maksiat bukan berarti kemudian, ya, kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Tetap kita berbakti kepada mereka dalam hal-hal yang lain yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Selanjutnya beliau membawakan hadis juga, anna imra'atan, dari sahabat Ibnu Abbas, anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki, ada seorang laki-laki mengatakan, ya Nabi Allah, inna abi mata wa lam yahuj, afa ahujju anhu, wahai Nabi, sesungguhnya ayahku telah meninggal tapi dia belum haji, bolehkah aku menghajikannya? Qala ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadiyahu? Qala na'am. Qala fadainullahi ahaqqu.
Kalau seandainya ada seorang yang memiliki, ya, kalau seandainya ayahmu memiliki hutang kepada seseorang, apakah engkau akan melunasinya? Dia menjawab, iya. Qala fadainullahi ahaq. Maka hutang kepada Allah SWT lebih berhak. Ya, maka hadis ini menunjukkan kepada kita, ya, anjuran untuk ya, anjuran agar kita mendoakan orang tua kita, ya, agar seseorang, ya, melaksanakan wasiat kedua orang tuanya, menghajikan orang tuanya, mengumrohkan orang tuanya. Kalaupun mereka sudah meninggal dunia, maka hendaknya bagi seorang anak apabila memiliki kemampuan untuk, ya, menghajikan dan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Ini yang disebut dengan haji badal. Ya, misalkan orang tua saya sudah meninggal, maka saya kemudian umroh atau haji dengan niat untuk, ya, bapak saya atau ibu saya yang sudah meninggal, maka ini termasuk berbakti kepada mereka. Karena berarti pahalanya mengalir untuk, ya, kedua orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza matal insanu inqata amaluhu illa min salas." Apabila manusia telah meninggal dunia akan terputus amal perbuatannya kecuali 3. Ya, kecuali 3. Yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan, ya, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan untuk orang tuanya. Maka doakan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku yang telah merawat aku, membimbing aku, mendidik aku, ya, sejak kecil. Ya, doa-doa kita sangat dibutuhkan oleh orang tua kita, terutama ketika mereka sudah meninggal dunia. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Rasulullah SAW mengatakan, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh. Ada seorang yang sudah meninggal diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lalu orang tersebut mengatakan, ay rabbi ayyu syai'in hadi. Wahai Rabbku, dari mana ini? Kok saya mendapatkan tingkatan derajat yang begitu tinggi? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza waladuka yastaghfiru laka. Ini adalah karena doa-doa anakmu. Karena doa-doa anakmu. Maka ini juga anjuran bagi kita, ya, mendidik anak-anak kita agar kelak mereka menjadi anak-anak yang saleh, ya, yang senantiasa mendoakan kita. Kita hidup di dunia nggak lama, ya, nggak lama. Bentar lagi juga sudah meninggal dunia. Ketika kita meninggal dunia, kalau kita punya anak-anak yang saleh, mereka adalah investasi akhirat yang sangat berharga. Kenapa? Karena walaupun kita sudah meninggal dunia, nggak bisa beramal lagi, tapi anak-anak kita yang akan mentransfer pahala untuk kita, ya, dengan doa-doa mereka. Maka didik anak-anak kita dengan agama Islam, dengan akhlak, dengan akidah yang benar, sehingga kelak mereka akan mendoakan kita. Bukan kekayaan, bukan harta, bukan pangkat jabatan, ya. Nah, percuma kita punya anak yang kaya, ya, populer, ya, jabatannya tinggi, tapi nggak mendoakan kita, ya, nggak berbakti kepada kita, ya, maka itu adalah kerugian. Baik, selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, beliau kemudian membawakan hadis-hadis tentang ancaman dari durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau tadi itu adalah hadis-hadis yang menganjurkan kepada kita berbakti kepada kedua orang tua, maka selanjutnya beliau juga membawakan hadis-hadis yang isinya adalah ancaman dari durhaka kepada orang tua.
Ya, dan ini penting ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Targhib wa tarhib. Anjuran, motivasi, kabar gembira. Kemudian sebaliknya, kita dikasih peringatan, ancaman dari durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Beliau membawakan hadis an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritahu kepada kalian dosa yang paling besar? Jadi ini cara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, untuk mentransfer ilmu kepada para sahabat. Dikasih pancingan terlebih dahulu. Mau nggak saya beritahu kepada kalian dosa yang paling besar? Ya. Sampai diulang oleh Nabi 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, mau. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Ya, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Demikian juga dalam hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari Muslim juga. Ketika Nabi ditanya tentang dosa-dosa besar, maka beliau mengatakan asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlun nafs, membunuh. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Jadi, ma'asyiral muslimin, durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Ya. Dan patokan dosa besar adalah dosa yang memiliki hukuman had di dunia. Seperti kalau mencuri dipotong tangan, kalau membunuh dikisos, ya, kalau ya, berzina dirajam atau dicambuk, ya. Ini namanya hudud di dunia. Berarti zina, membunuh, mencuri itu dosa besar. Atau ada ancamannya di akhirat. Diancam nggak masuk surga, diancam masuk neraka, diancam dilaknat, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, maka itu termasuk dosa besar. Dan dosa-dosa besar itu tidak terbatas pada bilangan tertentu, 7 atau 70. Ya, bahkan banyak. Pokoknya patokannya tadi. Ya, dan saya sarankan bagi kita untuk membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Ya, sudah banyak diterjemahkan, yaitu kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Dan dulu ya di Al-Iman TV ini juga ya pernah kita selesaikan pembahasan tentang Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ya, itu penting supaya kita terhindar dari dosa-dosa besar, ya. Taib. Dan durhaka kepada orang tua itu bisa memiliki beberapa bentuk. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Bisa dengan ucapan, yaitu dengan kita membentak orang tua kita. Ya, membentak orang tua kita. Na'udzubillah min dzalik. Atau mengatakan kepada orang tua perkataan-perkataan yang menyakitkan sehingga mereka menangis, ya, sedih, ya, terluka dengan omongan kita. Hati-hati. Ibnu Umar pernah mengatakan bukaul walidaini ukukun, membuat orang tua kita menangis itu adalah ya suatu kedurhakaan kepada kedua orang tua kita. Ya. Termasuk durhaka kepada orang tua kita juga adalah bentak-bentak orang tua kita. Termasuk durhaka kepada orang tua nggak mengakui orang tua kita. Ya, mungkin karena orang tua kita cuma lulusan SD, sedangkan kita ya S2, S3, ya nggak mengakui orang tua kita atau merasa malu, ya minder, ya dengan orang tua kita. Ini termasuk durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua juga naruh orang tua di panti jompo. Ya, kita taruh mereka di panti jompo, nggak mau ngerawat. Ini termasuk durhaka kepada orang tua.
Termasuk durhaka kepada orang tua, mendahulukan istri daripada orang tua kita. Ya. Mendahulukan istri kita daripada orang tua kita. Lebih mengutamakan istrinya daripada kepada orang tuanya. Apapun yang diomongkan oleh istrinya, ya, diutamakan, diprioritaskan, tapi kepada orang tua tidak. Ini harus diperhatikan juga, karena sebagian orang ada yang setelah menikah, ya, tidak lagi peduli kepada orang tuanya, karena dia lebih takut, segan kepada istrinya. Maka ini adalah suatu kesalahan. Jadi intinya ma'asyiral muslimin, ya, durhaka kepada orang tua ini termasuk, ya, dosa besar. Ya, bahkan disebutkan oleh Nabi SAW setelah dosa syirik, setelah dosa membunuh. Dan kita tahu semuanya bahwa syirik adalah dosa paling besar. Ya. Kalau dulu sudah kita bahas, hak orang tua itu diletakkan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Rabbmu, ya, mewajibkan kepadamu untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, untuk tauhid, ya, dan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi diletakkan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dalam dosa, ya, diletakkan oleh Rasulullah SAW setelah dosa syirik, ya, menunjukkan bahwasanya kedudukan orang tua ini sangatlah, ya, besar yang harus kita perhatikan. Demikian juga, ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah bersabda juga, salasatun la yanduru, taib, inna waha ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada orang tua. Ya, jadi diharamkan, jelas. Ya, durhaka kepada orang tua itu haram. Wa wa'dal banat, dan mengubur anak perempuan. Ya, ini perbuatan orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup. Karena orang-orang jahiliyah merendahkan kaum wanita. Berbeda dengan Islam. Islam memuliakan kaum wanita. Ya, memuliakan kaum wanita, melarang kita benci kepada anak-anak perempuan. Bahkan kata Nabi, la takrahul banat fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul muja'zat. Jangan kalian benci kepada anak perempuan, karena mereka itu adalah berharga, menyenangkan, dan cepat nikahnya. Ya. Taib. Waman anwahat bahil, ya, tidak mengeluarkan hartanya untuk suatu kewajiban, untuk zakat, untuk sedekah. Wa kariha lakum salasan, dan Allah Subhanahu wa taala membenci kepada kalian 3 hal, qila wa qal, katanya dan katanya. Ya, ini penting pada zaman kita sekarang. Karena banyak info-info yang beredar tapi tidak benar, hoax. Ya, banyak gosip-gosip, ya, yang tidak benar. Wa kasratas su'al, banyak nanya. Wa idha'atal bal, dan hambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta, ya, untuk hal-hal yang tidak ada gunanya. Ini termasuk hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis, ya, Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat. Melaknat artinya menjauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Karena menyembelih itu adalah ibadah.
Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Tidak diperbolehkan seorang menyembelih untuk selain Allah, karena ini termasuk bagian dari syirik. Ya, seperti orang-orang yang kirim tumbal, sesajen, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, kalau itu adalah sembelihan yang diperuntukkan selain Allah, maka sembelihannya haram. Ya, tidak boleh untuk dimakan. Wa la'ana Allahu man awa muhdisan, dan Allah melaknat orang yang ya melindungi, membela ahlul bid'ah. Wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi, dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatannya. Ridha Rabbi fi ridhal walid, karena keridhaan Allah itu pada keridhaan orang tua. Wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan orang tua. Ya. Maka hati-hati dari durhaka kepada orang tua. Terutama kita yang udah ngaji. Ya, yang udah ngaji, udah ngerti agama. Ya, udah sering ikut pengajian. Maka hendaknya berbakti kepada kedua orang tua. Jangan bosan. Jangan merasa jemu. Tetapi hendaknya bagi kita sabar. Hendaknya bagi kita istiqamah dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Terutama lagi ketika mereka sudah lanjut usia. Sakit-sakitan. Ya, ini butuh ketelatenan, butuh kesabaran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, apabila keduanya atau salah satunya telah lanjut usia, fala taqul lahuma uf, jangan mengatakan wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Kenapa? Ya, ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, larangan durhaka kepada orang tua saat mereka lanjut usia, karena saat lanjut usia mereka lemah. Ya, orang tua kalau masih muda, dia nggak mau menyusahkan anaknya. Ya. Bahkan kalau macam-macam sama orang tuanya, saat orang tuanya masih muda, ya, mungkin dihukum, dipukul. Tapi kalau sudah lemah, sakit-sakitan, siapa lagi yang diharapkan dari orang tua kalau bukan anak-anaknya? Ya. Maka ditekankan, ya, larangan durhaka kepada orang tua itu kalau saat mereka sudah lanjut usia, sudah sakit-sakitan. Di sini ditekankan bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tua dan tidak durhaka kepada mereka. Ya, jadikan kesempatan berbakti kepada orang tua, jadikan keberadaan orang tua, ya, sebagai kesempatan bagi kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahima anf rajulun adraka walidayhi walam yudahilahul jannah. Sungguh rugi orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati kedua orang tuanya tapi ya tidak memasukkannya ke surga. Karena berarti dia telah menyia-nyiakan kesempatan. Ya. Padahal adanya orang tua itu adalah kesempatan yang sangat besar untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau juga di sini membawakan hadis, ya, minal kabairi yasubbur rajulu walidayh. Termasuk dosa besar seorang itu mencela orang tuanya. Qalu, para sahabat bertanya,
Wa kaifa yasubbur rajulu walidayhi? Bagaimana seorang itu bisa menghina orang tuanya sendiri? Qala yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Ya. Dia mencela orang tua temannya, akhirnya orang tuanya tersebut balas mencela orang tuanya. Maka ini larangan bagi kita untuk saling mencela, apalagi mencela orang tua teman kita yang menyebabkan akhirnya teman kita mencela bapak kita atau ibu kita. Itu nggak boleh juga. Ini terlarang, dan ini juga salah satu faedah penting, ya. Satu, agar kita menjaga dari hal-hal yang bisa menimbulkan tercorengnya, ternodanya kehormatan orang tua kita. Saddud dzari'ah. Yang kedua, hendaknya bagi kita untuk menjaga lisan-lisan kita, jangan suka mencela. Jangan suka mencela. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fakhishul badhi. Seorang mukmin itu bukan tukang pencela, bukan tukang pelaknat, dan ucapannya juga tidak kotor. Tapi ucapannya baik. Ya. Bahkan diperumpamakan oleh Nabi SAW, masalul mu'min masalun nahla. La ya'kulu illa tayyiban wa la yukhriju illa tayyiban. Perumpamaan orang yang beriman itu seperti seperti tawon, tidak makan kecuali yang baik dan tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Tidak mengeluarkan kecuali yang baik. Yang kedua juga di sini menunjukkan kepada kita bahaya teman-teman yang buruk. Maka kita harus hati-hati juga dalam berteman. Jangan sampai kita berteman dengan teman-teman yang rusak sehingga memancing kita jadi rusak juga. Tadi karena dia mungkin teman-teman yang buruk, akhirnya suka mencela, akhirnya dia mencela bapak kita, kita juga mencela bapaknya dia. Almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama temannya. Maka selektif dalam berteman itu penting. Tidak semua orang layak untuk dijadikan sebagai teman. Yang terakhir, beliau membawakan hadis salasu da'awatin la turat. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, da'watu al-madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladihi. Doa orang yang terdolimi, doa orang yang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Ini menunjukkan kepada kita agar kita hati-hati dari durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau kita durhaka kepada orang tua, terus orang tua kita mendoakan keburukan untuk kita, maka itu adalah tanda petaka. Tanda petaka, karena doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua itu mustajab, akan dikabulkan oleh Allah SWT. Manjur. Seperti dulu ibunya Juraij. Tatkala Juraij dipanggil oleh ibunya nggak datang-datang, bahkan lebih mementingkan sholat sunnah, ibadahnya daripada panggilan ibunya. Akhirnya ibunya berdoa, ya Allah jangan matikan Juraij sampai dia melihat wajah wanita pelacur. Dan benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun demikian, saya ingatkan juga kepada orang tua, jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Jangan mendoakan, karena doamu manjur, doamu mustajab. Hati-hati. Karena terkadang anak itu rusak karena doa yang salah dari orang tuanya. Yang merusak adalah orang tuanya karena dia yang mendoakan. Didoakan kena musibah, didoakan kualat, didoakan ini dan itu, maka ini tidak diperbolehkan. Jangan, kasihanilah. Bagaimanapun, senakal apapun anak tersebut anak kita, doakan kebaikan.
Doakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Doakan agar mereka sadar. Ya. Nah, demikian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita bahas pada pembahasan tentang hadis-hadis berbakti kepada orang tua dan larangan dari durhaka kepada kedua orang tua. Ya, semoga apa yang telah kita pelajari bisa menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya dalam sehari-hari, yaitu berbakti kepada dua orang tua dan tidak durhaka kepada orang tua. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.